Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita sudah masuk pada bab 2 tentang listrik statis, di mana listrik statis itu ada banyak subbabnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb serta medan listrik ya. Sebelum masuk ke sana tentang gaya Coulomb dan medan listrik, kita akan membahas tentang muatan listrik. Muatan listrik itu ada muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Serta yang tidak bermuatan disebut dengan neutron. Jika bendanya netral di sini, maka jumlah elektron dan jumlah proton dalam atom-atom benda tersebut adalah sama, ya kan? Tapi jika benda tersebut bermuatan, maka jumlah elektron dan jumlah proton jumlahnya tidak sama. Seperti di sini. Jika benda bermuatan positif, maka jumlah elektron lebih sedikit dari jumlah proton. Dan untuk benda yang bermuatan negatif di sini, maka jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Jadi biar bendanya itu bermuatan negatif seperti ini ya. Selanjutnya, jumlah muatan dalam sebuah benda diberi simbol Q kecil atau Q besar ya. Itu adalah simbol dari muatan. Dan diberi satuan Coulomb atau C besar. Satuan lain yang lebih kecil ini ada milicoulomb, mikrocoulomb, nano, pico. Jadi kalau nanti di soal satuannya masih dalam mili atau mikro, kalian ubah dulu ke coulomb ya. Diubah ke coulomb. Seperti itu. Nah, di sini jika dua benda saling bermuatan didekatkan, keduanya akan saling mempengaruhi. Bisa terjadi tolakan atau berupa tarikan. Nah, jika bendanya itu sejenis, di sini akan saling tolak menolak. Contohnya sejenis positif didekatkan dengan positif, maka akan tolak menolak. Negatif dengan negatif. Benda yang tidak sejenis didekatkan akan tarik menarik. Positif dengan negatif atau sebaliknya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu apa? Di sini udah ada penjelasannya. Misalnya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua buah benda bermuatan sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua buah benda. Nah, kalau ditulis persamaan itu seperti ini ya. F sama dengan K, Q1, Q2. K itu konstanta, Q itu muatan pertama di sini, 1, Q2 muatan yang kedua, R jaraknya ya, dikuadratkan. Nah, ini K di sini udah ada ketentuannya, jadi nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9. Didapatkan dari 1 dibagi dengan 4 dikali pi dikali epsilon 0 itu apa? Permitivitas ruang hampa ya. Jadi tinggal dimasukkan K-nya sekian. Nanti Q ini satuannya dalam Coulomb, R satuannya dalam meter, seperti itu. Nah, untuk arah gaya Coulomb di sini, jika benda bermuatan positif untuk benda A dan benda B bermuatan negatif, maka benda A akan tertarik ke arah B, benda B akan tertarik ke arah A dengan gaya yang besar tapi arahnya berlawanan, seperti ini. Ini benda A, ada gaya kan, ini karena tarik menarik FAB. Benda B juga sama, FBA. Nah, ini jika ada
3 muatan dengan muatan A itu bernilai positif, benda B negatif, benda C positif. A sama B ini beda kan, jadinya akan tarik menarik seperti ini, tarik menarik. Terus benda A sama benda C dia positif positif, maka arahnya berlawanan atau tolak menolak. Benda B di sini dengan A tarik menarik sama benda B dengan C tarik menarik karena muatannya berbeda, seperti itu. Kemudian untuk resultan, jadi totalnya itu berapa? FA ini totalnya FAB ini nih dikurangi FAC. Jadi ini ke arah kanan, ini ke arah kiri pakai vektor ya. Selanjutnya kuat medan listrik. Kuat medan listrik daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb, ya kan. Nah, untuk kuat medan listrik disimbolkan dengan E besar. Jika ditulis persamaan ini seperti ini, yang bawah. Nah, Q itu muatan, R jarak, K konstantanya tadi, seperti tadi. Nah, untuk garis-garis medan listrik ini agak mirip dengan medan magnet. Jadi untuk muatannya positif, garisnya ke arah luar ya. Muatan positif, garisnya ke arah luar. Tapi kalau negatif, dia ke dalam, seperti itu. Muatannya ke arah dalam. Dan dengan catatan tidak saling berpotongan antara garis-garis medan listrik. Di sini saling menyambung di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk arah vektor medan listrik seperti halnya kayak Coulomb, kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor, sehingga arah medan listrik sangat ditentukan oleh sumber medan listrik tersebut. Yang tadi garis medan listrik negatif ya kan ke dalam, untuk positif arahnya ke luar, ini ke dalam, ini keluar, seperti itu.